Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad bin Nabil Hunain ingin menjelaskan apa yang saya rangkum daripada lampiran 1 dan 2. Dalam rangkuman saya itu bahwasanya itu diperlihatkan bahwasanya penghafal Al-Quran dan pembacaan Al-Quran itu memiliki peran penting dalam sejarah Islam. Pada awalnya, wahyu-wahyu yang diterima Nabi Muhammad itu dihafal dan kemudian dituliskan dalam bentuk scriptio defectiva yang lebih memudahkan hafalan. Proses pengumpulan wahyu itu tersebut itu melibatkan hafalan sebagai salah satu sumber kodifikasi. Kemudian setelah salinan-salinan Al-Quran itu disebarkan ke berbagai wilayah Islam, transmisi lisan Al-Quran dalam bentuk hafalan tetap dipertahankan. Pembacaan dan penghafalan Al-Quran itu didorong oleh ayat-ayat dalam Al-Quran itu sendiri yang memberikan rangsangan kepada umat Islam untuk menghafalkannya. Eksistensi penghafal Al-Quran itu menjadi suatu keharusan sejarah, meskipun terdapat keragaman bacaan di antaranya yakni di antara para qari yang dipelihara dari generasi ke generasi. Kemudian setelah penerimaan umum terhadap teks Utsmani sebagai Textus Receptus, upaya dilakukan untuk membatasi bacaan Al-Quran agar sesuai dengan teks tersebut, namun perbedaan bacaan masih tetap ada karena teks itu tertulis dalam scriptio defectiva. Pada akhir abad ke-9, upaya penyempurnaan aksara Arab itu dilakukan, dan pada awal abad ke-10, 7 bacaan al-sabh itu yang mendominasi pembacaan dan penghafalan Al-Quran di kalangan kaum muslimin. Tradisi pembacaan dan penghafalan Al-Quran itu memiliki tempat yang sangat penting dalam masyarakat muslim. Bahkan pentingnya pembelajaran Al-Quran itu ditekankan sejak usia belia. Dalam dokumen yang saya rangkum itu terdapat informasi tentang pengajaran dan pembelajaran Al-Quran itu di kalangan muslim. Praktek mengajarkan anak-anak untuk menghafal Al-Quran itu dimulai sejak usia dini, meskipun ada perbedaan pendapat tentang kapan tepat dimulainya. Beberapa tokoh seperti Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu mendukung menghafal Al-Quran itu sejak usia 7 tahun. Sementara yang lain seperti Malik bin Anas itu tidak setuju karena khawatir anak-anak itu akan keliru dalam menghafal kata-kata Al-Quran. Selama berabad-abad, sekolah-sekolah khusus didirikan untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak muslim. Sekolah-sekolah ini itu dikenal dengan berbagai nama, tetapi umumnya disebut sebagai kutab atau katatib. Khalifah Umar bin Khattab itu diketahui telah memerintahkan pembangunan sekolah-sekolah semacam itu. Sebelum adanya sekolah-sekolah yang sekarang ini, pengajaran Al-Quran kepada anak-anak itu biasanya dilakukan secara pribadi oleh orang tua. Selain menghafal Al-Quran, ada juga ilmu tajwid yang berkembang sebagai pedoman dalam membaca Al-Quran dengan benar. Tajwid itu meliputi aturan-aturan dalam artikulasi huruf-huruf hijaiyah dan juga membahas masalah waqaf dan lain sebagainya. Pengajaran Al-Quran dilakukan baik secara privat maupun institusional. Di Indonesia sendiri itu pengajaran Al-Quran secara privat biasanya dilakukan di rumah atau surau dengan fokus pada menghafal surat-surat pendek. Sementara pengajaran Al-Quran secara institusional itu dilakukan di lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi. Di tingkat perguruan tinggi itu terdapat jurusan tafsir hadis yang dimana jurusan itu mengkhususkan diri dalam studi Al-Quran. Di Indonesia sendiri, setiap 3 tahun itu diadakan turnamen nasional untuk pembacaan Al-Quran yang diikuti oleh peserta dari berbagai provinsi. Kompetisi ini dianggap sebagai disiplin nasional dan diadakan setelah kompetisi tingkat dasar seperti kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Mesir juga merupakan salah satu negara yang terkemuka dalam pembelajaran Al-Quran. Penghafalan Al-Quran menjadi kegiatan utama anak-anak di sekolah dasar di Mesir. Universitas Al-Azhar dan pusat-pusat studi terkait itu mensyaratkan penerimaan mahasiswa yang menghafal seluruh Al-Quran. Kemudian pada lampiran yang kedua itu ini biasanya
terdapat informasi tentang sejarah terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Latin oleh sarjana Kristen pada abad ke-12 hingga abad ke-17. Pada awalnya, terjemahan ini dilakukan oleh Petrus Venerabilis kepada biara Cluny, yang dimana dengan tujuan untuk membasmi keyakinan heretik dan membela keyakinan Kristen. Terjemah ini kemudian dikenal sebagai Clunia Corpus. Namun terjemahan ini tidak digunakan secara menyeluruh, hanya bagian-bagian yang dianggap berguna dan dieksploitasi tanpa komentar. Terjemahan pertama itu memiliki cacat mendasar yang sering kali tidak akurat atau salah terjemah. Robert of Keton itu salah satu penerjemah yang cenderung memperbesar atau melebih-lebihkan teks yang tidak berbahaya untuk menekankan kejelekan dan kebejatan Islam. Pada abad ke-16, sikap beberapa sarjana Kristen terhadap Islam mulai berubah setelah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki pada tahun 1453. John of Sogofia mengusulkan adanya konferensi dengan para fuqaha muslim meskipun tidak bertujuan untuk mengubah keyakinan mereka. Beberapa sarjana seperti Nicholas of Causa itu mendukung gagasan ini, tetapi pengaruhnya tidak begitu signifikan pada saat itu. Pada permulaan abad ke-16, sarjana-sarjana Eropa itu mulai serius mengkaji Islam, seperti Guillaume Postel merupakan tokoh yang memberikan kontribusi besar dalam pengembangan kajian bahasa dan masyarakat timur. Studi bahasa Arab yang dilakukannya itu menghasilkan sikap kritis terhadap terjemahan Al-Quran, Clunia Corpus. Terjemahan Al-Quran berikutnya dalam bahasa Latin, Al-Qurani Textus Universus, digarap oleh Ludovico Marazzi langsung dari teks Arab. Terjemahan ini itu terlihat lebih cermat dibandingkan dengan terjemahan Clunia Corpus, namun kadang-kadang terlalu harfiah sehingga sulit untuk dipahami. Selain itu, terjemahan Al-Quran juga dilakukan dalam bahasa Italia oleh Andrea Arifabene pada tahun 1547, meskipun penerjemahnya itu mengklaim menerjemahkan dari teks Arab. Hasilnya itu menunjukkan bahwasanya terjemahan tersebut tidak sepenuhnya akurat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.